Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhil imam Syekhul Islam al-Arif billah, وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واسدد لساني واهد قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل الحل والعقد. بسم الله والحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Islah yang dimuliakan Allah, wabil khusus para orang tua, para tokoh, para sesepuh, Dewan Kemakmuran Masjid dan seluruh jajaran pengurusnya, para guru, para asatidzah wal ustadzat, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap kaum remaja yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Ahad, tanggal 22 September tahun 2024. Itu tanggal Masehinya. Tanggal Hijriyahnya kira-kira tanggal berapa? Sudah masuk tanggal 18 Rabiul Awwal. Artinya apa? Artinya kita masih berada di bulan yang mulia, yaitu bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karenanya sebelum kita memasuki materi kajian, saya ingin sedikit bercerita. Ada sebuah kisah di negara Lebanon. Ini kira-kira Lebanon belah mananya stadion, Pak? Iya, di negara Lebanon. Lebanon itu dulu termasuk negeri Syam. Negeri Syam sekarang terpecah menjadi 4 negara, yaitu Palestina, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Di Lebanon Selatan, satu ketika diadakan acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Maulid Nabi di sana bukan hanya dihadiri oleh orang Muslim, tapi non Muslim juga ikut hadir. Dan salah satu tradisi di sana ketika Maulid adalah menembakkan senapan ke atas langit. Ini sama ketika dengan acara pernikahan. Jadi begitu akad selesai, saya terima nikahnya, dengan mahar tersebut dibayar tunai. Itu langsung senapan-senapan ditembakkan ke atas langit. Tuh. Kalau di kita kan akad selesai petasan ya. Di sana nggak main petasan mah. Ya, senapan ditembak ke atas langit. Akhirnya ada peluru yang menyasar, terkena seorang anak yang beragama Nasrani, terkena kepalanya, kemudian dia pun tumbang dan bersimbah darah. Maka sang ibunya pun menangis histeris dan orang-orang sana membawa ke rumah sakit terdekat, yaitu rumah sakit Ghassan Hamud. Akan tetapi para dokter di sana menyerah. Kenapa? Karena sudah sangat kritis. Kata para dokter, kalau ingin selamat harus dibawa ke Amerika. Di sana banyak dokter ahli. Tapi apa daya, keadaan sudah kritis, bisa-bisa meninggal di tengah jalan. Akhirnya setelah diupayakan oleh dokter, ternyata ya menemukan jalan buntu. Akhirnya si dokter keluar dari ruangan IGD dan mengatakan kepada sang ibu, "Ibu, silahkan lihat jenazah anakmu untuk terakhir kalinya." Ini kira-kira dengar perkataan seperti itu, lihat jenazah anakmu terakhir kalinya, lihat anakmu terakhir kalinya, kira-kira apa yang ada di pikiran si ibu? Anaknya berarti sudah meninggal kan ya? Maka sang ibu pun menangis histeris dan memanggil-manggil nama Muhammad. Padahal dia orang apa? Orang Kristen, orang Nasrani. Dia bilang, "Ya Muhammad, aina anta? Anta tad'in nubuwah, unzur ila binti hadza." Wahai Muhammad, di mana engkau? Bukankah engkau orang yang mengaku sebagai nabi? Tapi lihat perbuatan umatmu. Karena mereka merayakan maulidmu, maka anakku yang menjadi korbannya. Sekarang anakku kritis. Di mana engkau wahai orang yang mengaku sebagai nabi? Akhirnya dengan tenaga yang tersisa, karena memang sedihnya luar biasa, si ibu pun menuju ke IGD dan diiringi oleh beberapa dokter di belakangnya. Nah, disinilah keajaiban akan terjadi. Disinilah ditunjukkan mukjizat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisahnya belum lama, Pak. Masih kisahnya ya di zaman-zaman kita sekarang. Akhirnya ketika si ibu membuka pintu tersebut, alangkah
alangkah kagetnya dia. Ternyata di dalam itu si anak sedang duduk dalam keadaan sehat dan tidak ada bercak darah sedikit pun. Kemudian si anak mengatakan, "Wah ibu, tolong tutup pintunya, jangan biarkan dia keluar." Ketika itu si ibu dan dokter tidak ada yang paham apa yang dimaksud dengan si anak jangan biarkan dia keluar. Dia siapa? Akhirnya si ibu pun langsung memeluk anaknya sambil menangis, tapi kali ini tangis bahagia karena melihat si anak selamat. Akhirnya si anak bercerita, "Wah ibu, ketika aku tidak sadar, maka ia datang dalam mimpiku." Nabi datang dalam mimpi, kira-kira bisa nggak? Bisa, kata Nabi, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka dia benar-benar melihatku. Fa inna syaitan la yatamassalu bi. Karena sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai diriku. Lihat juga surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Makna ayat ini kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ar-Ruh, beliau mencantumkan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi makna ayat ini adalah ruh orang yang tidur bisa berjumpa dengan ruh orang yang sudah meninggal dunia. Itu Syekh Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Ar-Ruh banyak sekali menceritakan kisah-kisah tentang ruh orang yang masih hidup dalam keadaan tidur itu bisa bertemu dengan ruh-ruh orang yang telah meninggal dunia, bercengkrama, mengobrol, kadang bertanya amalan apa yang paling afdol di alam barzakh sana dan lain sebagainya. Nah, di dalam mimpiku, wahai ibu, ada sosok yang sangat tampan berbaju putih datang kepadaku. Dialah nabinya orang Islam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia datang dengan tersenyum dan mengusap kepalaku. Ketika dia mengusap kepalaku, seluruh rasa sakit yang ada di tubuhku pun hilang, dan seluruh noda-noda darah yang bersimbah di dalam jasadku pun bersih. Maka ibu, di manakah dia sekarang? Aku rindu kepadanya. Maka mendengar ucapan anak tersebut, si ibu pun langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Karena kan anak kecil gak mungkin bohong ya Bapak Ibu, gak mungkin ngarang-ngarang cerita. Maka sang dokter yang melihat kejadian itu semuanya langsung bersyahadat. Ketika si anak ini pulang ke kampung halamannya dan mendengar ceritanya, satu kampung masuk Islam semua, Pak. Ini semua karena barokah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu kepada orang Nasrani saja masih memperhatikan, Pak ya. Apalagi kepada kita orang-orang yang beriman. Maka sudah selayaknya di bulan Rabiul Awal ini kita memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dari tanggal 1 Rabiul Awal sampai sekarang itu masih menceritakan tentang Nabi, Pak. Bagaimana fisik Nabi, bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya, bagaimana kecintaannya kepada umatnya, bagaimana kekuatan fisiknya,
Karena Nabi Pak, Masya Allah, itu pernah bergulat dengan salah satu pegulat profesional di Mekah. Menang Nabi 3 kali berturut-turut. Padahal si pegulat itu setiap hari olahraga. Nabi nggak pernah olahraga, apalagi pergi ke gym. Ada gym kan sekarang dekat Living Plaza deh. Ya, itu Nabi, Masya Allah, kekuatan fisiknya ya. Kemudian yang terakhir kemarin saya membahas tentang bisnis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi selain seorang pemuka agama, beliau pun seorang pembisnis Pak. Ada satu buku namanya Muhammad as a Trader. Muhammad sebagai seorang pembisnis yang dikarang oleh ulama Pakistan yang bernama Fazlur Rahman. Ada lagi buku yang namanya Marketing Muhammad, bagaimana strategi Nabi berdagang. Itu karangan orang Indonesia, namanya Torik siapa gitu. Ya, kemarin saya menyampaikan bagaimana bisnis Nabi selama 1 jam penuh. Ya, karena Nabi itu beliau dilahirkan dalam keadaan yatim, dalam keadaan miskin. Mulai berdagang umur 12 tahun. Umur 17 tahun sudah melakukan ekspor impor ke berbagai macam negara. Umur 17 tahun. Umur 25 tahun melamar Siti Khadijah dengan mahar 20 ekor unta. Untanya unta merah, unta yang mahal. 1 ekor unta 50 juta, 20 ekor berarti berapa? 1 M, Masya Allah ya. Berarti Nabi orang miskin, orang kaya Pak. Sukses beliau. Umur 12 tahun dagang, umur 25 meminang seorang janda kaya dengan mahar yang sangat fantastis ya. Kemudian kita jelaskan bagaimana politik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jelaskan bagaimana Nabi menjadi panglima perang. Karena Nabi itu dicaci, dimaki, dihina, diem aja, gak pernah balas. Orangnya lembut, orangnya santun. Tapi kalau sudah di medan perang, tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita terangkan juga kemarin bagaimana kasih sayang beliau nampak ketika beliau berada di perang Badar. Di perang Uhud, mohon maaf. Di perang Uhud, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pasukan muslim 700, orang kafir 3000. Ketika itu pasukan muslim terdesak. Apa yang terjadi? Nabi diincar. Sampai-sampai gigi seri Nabi patah, bibir bawahnya robek, pelipisnya sobek, dan pipi bagian atasnya tertusuk 2 mata besi sampai dalam sekali. Saking dalamnya, Abu Ubaidah mencabutnya dengan giginya sampai-sampai giginya patah. Nah, setelah dicabut, darah Nabi bersimbah, mengucur. Kemudian Nabi mengambil elap dan mengelapnya sedikit demi sedikit, tidak membiarkan darah ini mengucur. Padahal sahabat-sahabat lain sambil perang, darahnya sambil bercucuran. Baju-baju yang putih berubah menjadi merah karena darah. Nabi ketika darah keluar langsung dilap, langsung dilap. Akhirnya sahabat bingung, Nabi lagi perang kenapa lap-lap darah, ntar aja. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, ini disebutkan di dalam Al-Mawahib Al-Ladunniyah karangan Al-Imam Al-Hafidh ahli hadis Al-Qastolani. Apa kata Nabi? Sahabatku, aku dengar malaikat berbicara di atas. Aku dengar Jibril mengumpulkan semua malaikat-malaikat perang, dan Jibril mengatakan, andai 1 tetes darah Muhammad jatuh ke atas tanah, maka kita akan turun, kita akan gempur semua orang-orang kafir sampai mereka semua binasa. Kan kalau model-model kita dengar begitu senang Pak ya? Sengaja biar bercucuran di darah, biar perang cepat selesai, biar orang-orang kafir mati dan binasa. Tapi Nabi dengar seperti itu Pak, beliau masih tetap tidak membiarkan umatnya itu mati, umatnya itu binasa dalam keadaan
kafir. Beliau lap terus. Ini jangan sampai malaikat-malaikat turun tangan, nanti umatku mati semua. Kalau mati sekarang, maka tidak ada kesempatan mereka untuk memeluk agama Islam. Masya Allah. Itu Pak, kecintaan Nabi kepada umatnya. Akhirnya tidak malaikat tidak jadi turun ke bumi, tidak jadi membumi hanguskan orang-orang kafir. Makanya kan dari orang-orang kafir itu banyak yang masuk Islam di kemudian hari. Seperti Abu Sufyan akhirnya masuk Islam, Khalid bin Walid akhirnya masuk Islam. Coba kalau dibantai oleh malaikat saat itu, Pak, nggak ada Abu Sufyan masuk Islam, nggak ada Khalid bin Walid masuk Islam. Inilah kecintaan Nabi kepada umatnya, walaupun beda agama, walaupun umatnya belum beriman. Begitu pula dalam peristiwa Taif, Nabi dakwah di Taif bukan disambut, malah disambit sampai mendarah Pak pelipisnya. Nabi ketika bersandar di pohon kurma, Jibril datang. Nabi, apa yang kau inginkan? Apakah aku harus membantai penduduk Taif semuanya? Jibril dicuekin sama Nabi. Akhirnya Jibril manggil malaikat Jabal. Ini ada dalam Sahih Bukhari. Malaikat Jabal, malaikat penunggu gunung-gunung dunia datang. Ya Muhammad, aku dikirim kepadamu untuk mentaati semua ucapanmu. Atuhibbu an utobbiqu hadainil akhbasyain. Apakah engkau mau aku angkat dua gunung ini dan aku timpakan semuanya ke penduduk Taif sehingga mereka mati dan binasa? Ini kira-kira Pak, kita yang habis disambitin orang kalau ditawarin begitu sama Jibril bagaimana? Wah, model kita mah habisin Jibril. Nah, kita punya backingan ormas aja kan, wah. Udah petantang petenteng baik kita mah. Nah, ini backingannya Jibril Pak. Masya Allah ya. Ditawari oleh Jibril, Nabi Muhammad, ada malaikat Jabal, udah sebutin aja apa yang kau mau. Ditawari azab oleh malaikat Jabal, enggak. Malah Nabi berdoa, Allahumma gfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa umatku karena sesungguhnya mereka belum tahu. Beri petunjuk pada mereka. Akhirnya apa? Lihat sekarang di Taif. Di Taif itu Pak, banyak ulama sekarang. Ya, dulu Taif itu penduduknya orang-orang yang paling membenci Nabi, sampai-sampai Nabi disambit berdarah karena doa Nabi. Akhirnya apa? Wahai Tuhanku, kalau mereka tidak beriman, barangkali anak cucu mereka yang beriman. Masya Allah. Ini luar biasa Pak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebetulnya kalau cerita Nabi Pak nggak akan ada habisnya. Saya masih pengen cerita banyak tentang Nabi itu, ya. Mungkin sampai akhir bulan Rabiul Awal pun nggak akan habis, dengan tema yang berbeda-beda, dari sisi yang berbeda-beda, dengan judul yang berbeda-beda. Ini nggak akan pernah habis untuk menceritakan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sekarang kita akan membahas ziarah kubur. Karena selain kegiatan-kegiatan maulid, maulud dan lain sebagainya, di bulan ini pun banyak yang melakukan ziarah kubur, ziarah ke makam orang soleh, para wali. Kira-kira bagaimana hukum ziarah kubur, Pak? Apakah ziarah kubur itu disunahkan atau tidak? Kalau disunahkan, bagaimana tata caranya? Karena sebagian orang awam ketika ziarah kubur tidak tahu caranya, bahkan ada yang salah kaprah. Ya, kita kalau lihat ke makam-makam para wali itu, yang ziarah kubur macam-macam, Pak. Mungkin kalau yang tahu syariat atau fikih, ziarah kubur benar. Cuman orang yang punya motif maksud tertentu, ziarah kuburnya itu ngawur. Ada perempuan bawa make up, bawa lipstick,
ditaruh di depan makam. Ya, tujuannya apa? Biar cakep gitu. Biar laku, punya jodoh dan lain sebagainya. Ada yang ngawur-ngawur duit biar kaya gitu, maksudnya bagaimana? Bahkan kemarin pemilihan lurah, ada salah satu calon lurah tidur di makam keramat katanya 3 hari 3 malam biar kepilih. Itu kan praktek-praktek yang menyimpang ya. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ziarah kubur sesuai dengan sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab yang akan kita gunakan adalah kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin. Jadi Syekh Zainuddin ini ulama dari India, Masya Allah. Jadi selain ada lagu India, drama India, ada yuk kitab India ini. Ya, kita pengen baca nih. Ya, seorang sebuah kitab yang dikarang oleh ulama India. Cuman beliau ini murid daripada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami murid Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari murid Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Ibnu Hajar ada 2. Ada Al-Asqalani yang ahli hadis dan ada Al-Haytami yang ahli fiqih. Saya banyak koleksinya di rumah, Pak. Banyak koleksi kitab beliau. Ada Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhaj, ada Al-Imdad, Fathul Jawad, Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, ada lagi Al-Fatawa Al-Hadisiyah, ada lagi Az-Zawajir Aniktirofil Kabair. Beliau mengarang kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dan di situ beliau menyebutkan bahwa ada 476 dosa besar. Oh, ini banyak banget, Pak. 476. Imam Zahabi saja mengarang kitab Al-Kabair hanya 76 dosa besar. Ini sampai 476. Makanya baca kitab itu ngeri-ngeri sedep, Pak. Ya, sekarang zaman-zaman politik, betul kan? Akan diadakan pemilihan umum kepala daerah ya, baik gubernur, bupati ataupun wali kota. Tercatat sebanyak 545 daerah Pak yang akan melakukan pemilihan umum. Maka kemarin di mana-mana saya itu sedang membahas ya, selain membahas Nabi, kemarin kita sempat bahas lagi masalah riswah, masalah praktek suap menyuap, karena sekarang ini zaman kampanye, Pak. Betul kan? Kampanye ya. Dan sebagian calon yang jauh dari agama pasti melakukan money politik, melakukan praktek suap. Nah, ternyata praktek suap itu merupakan dosa besar. Itu ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar. Dibahas ayat Qur'annya, tafsirnya, hadisnya, qaul-qaul ulamanya. Nah, bagi yang ingin tahu tentang dosa-dosa besar bisa beli kitab Az-Zawajir Aniktirofil Kabair karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, ini kitab yang akan kita baca itu adalah kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh murid beliau, yaitu Syekh Zainuddin Al-Malibari. Malibari itu nama daerah di India. Apa nama aslinya apa? Kan kalau di Arabin Al-Malibari, Malibar, meleber ya, meleber. Malioboro, Jogja, orang Jogja apa ini? Al-Malibari itu salah satu daerah di India. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa yundabu ziyaratu kuburin. Disunnahkan untuk berziarah kubur. Bagi siapa? Lirojulin, bagi laki-laki. La liunsa, tidak untuk perempuan. Fatuk rohulaha, maka makruh ziarah kubur bagi perempuan. Nah,
yusannu laha ziyaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada pengecualian, yaitu ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya sunnah, baik laki-laki atau perempuan. Qala ba'duhum wa kadza sairul anbiya wal ulama wal auliya. Sebagian ulama mengatakan begitu pula disunahkan ziarah para nabi, para ulama dan para wali. Titik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Dulu di awal-awal Islam, Nabi itu mengharamkan ziarah kubur. Akan tetapi begitu iman orang Islam sudah mulai kuat, maka Nabi pun memperbolehkan. Karena dulu orang kalau ziarah kubur, Pak, itu melakukan hal-hal yang tidak layak dan tidak disukai oleh syariat. Perempuan kalau ziarah kubur itu pukul-pukul pipi, kemudian robek baju sambil mengaur-ngaurkan debu, seolah-olah tidak terima dengan takdir Allah. Karena orang Arab itu sangat sayang sekali pada orang tuanya. Begitu orang tuanya meninggal dunia, maka sedihnya itu luar biasa, sehingga mereka melakukan hal-hal di luar batas, teriak-teriak dan lain sebagainya. Maka dulu di awal Islam, ziarah kubur itu diharamkan. Karena umat Islam di awal-awal itu akidahnya, imannya belum kuat, ya, maka dilarang oleh Nabi untuk berziarah kubur. Tapi ketika sudah mendapatkan pendidikan akidah dari Nabi, pendidikan rohani, spiritual, keimanan, apa kata Nabi? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku sempat melarang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang silahkan kalian berziarah kubur. Dalam kaidah usul fikih disebutkan al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Perintah setelah larangan, maka hasil hukumnya adalah pembolehan. Kata Nabi, fazuruha, silahkan kalian ziarah kubur. Padahal sebelumnya apa? Dilarang. Maka dalam kaidah usul fikih, perintah yang ada setelah larangan, maka hukumnya adalah boleh. Berarti ziarah kubur mubah, boleh. Nah, itu asal dalilnya. Kemudian ada dalil lain yang mengatakan sunnah. Ini dibahas penuh oleh Imam Qurtubi di dalam kitabnya At-Tadhkirah. Beliau cantumkan semua hadis-hadis, baik yang sahih, yang hasan atau yang dhaif. Dari mulai hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad, Nasai dan sebagainya. Salah satunya adalah zurul kubur, hendaklah kalian berziarah kubur. Fa innaha tudzakirul maut. Karena dengan berziarah kubur kalian akan mengingat kematian. Maka para ulama, baik ulama fikih, ulama hadis menyimpulkan bahwasanya asal hukum ziarah kubur adalah sunnah. Kenapa? Karena ziarah kubur dapat mengingatkan kita pada kematian. Saya kalau ziarah kubur, Pak, kalau ziarah kubur ke makam orang-orang soleh, saya dan jamaah itu berpikir, ini orang soleh sudah wafat ratusan tahun yang lalu, tapi masih bisa menghidupi orang sekitar, Pak. Maksud menghidupi apa? Maksudnya dengan adanya makam dia yang diziarahi, maka ekonomi orang daerah itu maju. Dengan banyaknya orang yang ziarah, akhirnya orang-orang bikin warung di sana, dagang, bikin toilet apa nggak gratis ya? Iya, bikin toilet berbayar, bikin penginapan dan lain sebagainya. Ya, kita berpikir ini orang soleh sudah wafat ratusan tahun, tapi masih bermanfaat untuk orang hidup. Coba kita pikirkan berapa banyak pahala yang mengalir kepada orang soleh tersebut.
ya, masih diziarahi orang-orang sekitar, jadi bisa punya penghasilan, jadi sumber, ya, iya, bisa menghidupi orang-orang yang masih hidup. Sementara saya atau kita semua mungkin ketika meninggal dunia, ya bisa jadi enggak ada manfaatnya. Hidup aja kita kadang nggak ada manfaatnya buat orang, apalagi meninggal. Ya Allah, bisa jadi anak kita aja nggak mau ziarah sama kita, nggak mau doain kita, ya. Nah, jadi ziarah itu, ya, esensinya, tujuan utamanya adalah untuk mengingatkan diri kita kepada akhirat, kepada kematian. Apakah setelah mati kita masih tetap bermanfaat buat orang atau tidak? Ya, apakah sebaliknya kita jangankan mati, hidup aja mungkin gak bermanfaat buat orang. Jadi sebagai medan tafakur, sebagai kita muhasabah diri, bukan ziarah kubur itu pengennya macam-macam. Ziarah kubur pengen kaya, ya, itu nomor 18 lah bahasa kitanya, ya. Nomor pertama itu adalah melaksanakan sunnah Nabi SAW agar kita semakin ingat kepada mati. Adapun kita dapat barokah, dapat dan lain sebagainya, itu urusan belakangan, ya. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ya, itulah ziarah kubur yang disunnahkan. Ingat, ziarah kubur inti utamanya, maksud tujuannya adalah mengingatkan diri kita ke kematian. Tuh. Wa yundabu ziyaratu kuburin lirajul. Sunnah ziarah kubur bagi laki-laki. Bagaimana untuk perempuan? Fatukrahulaha, makruh untuk perempuan melakukan ziarah kubur, kecuali ziarah makam Nabi, wali, orang soleh dan lain sebagainya. Kemudian di dalam kitab I'anatul Talibin karangan Syekh Abu Bakar Syato, hasyiah dari kitab Fathul Mu'in, beliau mencantumkan pendapat Imam Al-Auza'i atau Al-Azra'i. Apa kata beliau? Kalau ziarah kubur para wali, orang soleh saja sunnah, apalagi ziarah kubur orang tua dan kerabat terdekat, maka lebih disunahkan lagi. Jadi hasilnya begini, kalau laki-laki ziarah kubur itu sunnah secara mutlak, Pak. Mau ziarah kepada Nabi, orang soleh, ulama, atau orang-orang biasa, sunnah semuanya. Sunnah secara mutlak. Beda dengan perempuan. Perempuan itu tetap disunahkan ziarah kubur, tapi tidak mutlak. Hanya disunahkan pertama kepada kedua orang tua, yang kedua kepada kerabat-kerabat, yang ketiga kepada Nabi, keempat kepada ulama, kelima kepada para wali. Selain ini perempuan makruh ziarah kubur. Misalkan si perempuan punya teman waktu SMA meninggal, makruh ziarah kubur, ya, makruh untuk melakukan ziarah kubur karena dia bukan saudara, bukan orang tua, juga bukan para ulama atau orang soleh. Maka cukup di rumah mengirimkan doa saja, itu, ya. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau perempuan tetap sunnah tapi tidak mutlak kesunahannya. Dari mana dalil sunnah perempuan ziarah kubur? Ada dalam Sahih Bukhari. Ada seorang ibu sedang nangis di depan kuburan anaknya. Kemudian Rasul lewat. Apa kata Rasul? Ittaqillah wasbiri. Wahai ibu, bertakwalah engkau kepada Allah dan sabar. Jangan sampai melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama. Sabar. Kemudian si ibu itu marah kepada Nabi, Pak. Ilaika anni. Fulan, sudah pergi saja engkau, gak usah tahu urusanku. Innaka lam tusib bi musibati. Engkau tidak pernah tertimpa musibah yang menimpaku sekarang. Anakku yang masih kecil meninggal dunia, aku sedih. Si ibu itu tidak tahu, Pak, kalau yang tadi menegur itu Nabi. Akhirnya ada sahabat yang bilang, Bu, tadi yang menegur itu Nabi. Si ibu langsung kalang kabut, dia langsung datang ke rumah Nabi dan minta
minta maaf. Apa kata Nabi? Innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu ketika pertama kali musibah menimpa. Kita kena musibah, kita langsung sabar. Itu yang namanya sabar. Tapi kalau seandainya sudah terbiasa, itu bukan sabar, Pak. Itu namanya biasa aja. Ya, biasa miskin, ya biasa, bukan sabar itu. Terbiasa miskin, terbiasa dipukulin orang, itu bukan sabar, itu biasa. Jadi sabar itu adalah menahan diri di awal musibah. Ketika terkena musibah langsung bisa menahan diri, itu namanya sabar. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini kata para ulama, Nabi tidak melarang si ibu tadi untuk ziarah kubur. Andai ziarah kubur itu haram bagi perempuan, niscaya Nabi akan melarang si perempuan, si ibu-ibu tadi untuk berziarah kubur. Tapi nyatanya Nabi tidak melarang. Kemudian Sayyidah Aisyah ketika akan ziarah kubur diajarkan oleh Nabi cara salamnya. Wahai istriku, kalau engkau ziarah kubur, salamnya itu assalamu alayka ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insya antum lana salaf wa nahnu lakum taba wa inna insyaallah bikum lahikun. Wahai istriku, kepada anaknya atau istrinya, saya lupa, kepada Sayyidah Fatimah atau Aisyah, wahai anakku, ketika engkau ingin ziarah kubur, maka sebelum masuk pemakaman ucapkan salam kepada mereka. Bagaimana salamnya? Seperti tadi. Kira-kira tadi kepanjangan nggak Bapak Ibu salamnya? Panjangan ya. Nah, kata Syekh Zainuddin, ada salam yang pendek. Jadi sebelum masuk makam cukup mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Cukup seperti itu, Pak. Itu salam khusus untuk ahli kubur. Jangan diucapkan pada orang hidup, Pak. Berantem, apa ini? Ya, itu salam yang pertama umum. Kemudian kita masuk ke pemakaman. Kalau memungkinkan untuk buka sendal, sunnah buka sendal. Tapi kalau tidak memungkinkan buka sendal, seperti misalkan banyak kerikil tajam atau misalkan duri-duri, maka boleh pakai sendal masuk pemakaman. Lalu di depan kuburan maka disunnahkan untuk mengucapkan salam khusus. Assalamu alayka ya walidi, ya walidati, ya ibni, ya ammi, ya ammati. Atau bahasa Indonesia gampang, Pak. Gini aja. Assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum, Ayah. Assalamualaikum, Ibu. Itu tidak jadi masalah, ya. Jadi sunnah mengucapkan dua salam. Pertama sebelum memasuki pemakaman, yang kedua di depan makam itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, karena waktu sudah memasuki sebentar lagi isyraq, maka kita cukupkan saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu sedikit penjelasan tentang hukum ziarah kubur, kemudian juga tujuan utama ziarah kubur, dan sedikit adab-adab ketika ziarah kubur. Sebetulnya masih banyak sekali materi yang Syekh Zainuddin sampaikan, tapi kita cukupkan saja. Kita isi dengan tanya jawab dan pertanyaan. Yang ingin bertanya disilakan. Ya, silakan. Kuburan di kampung-kampung itu kan banyak batu nisan yang mengelilingi itulah pokoknya. Itu kan nggak boleh kan duduk di situ. Itu hukumnya anaknya nanti ada banyak apa istilahnya makruh atau gimana? Karena saya lihat kalau ada orang ke kuburan itu masih banyak orang duduk-duduk di atas kuburan itu ya. Itu hukumnya gimana? Iya, duduk di atas kuburan itu para ulama berbeda pendapat hukumnya. Ada yang mengatakan haram dan ada yang
mengatakan sekedar makruh saja. Yang mengatakan haram itu Imam Malik. Yang mengatakan makruh itu Imam Syafi'i. Apa dalil Imam Malik? Dalil Imam Malik hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada di Sahih Muslim hadisnya, ya. Saya lupa redaksi matanya, cuman maknanya seperti ini, ya. Maknanya adalah kalian duduk di atas bara api itu lebih baik daripada kalian duduk di atas kuburan. Artinya apa? Artinya kuburan itu harus paling tidak dihormati, bayang. Jangan sampai duduk di atas kuburan. Itu dalil Imam Malik. Maka beliau mengatakan duduk di atas kuburan hukumnya haram. Imam Syafi'i mengatakan oh tidak, hanya sekedar makruh saja. Adapun hadis riwayat Muslim itu, maka beliau takwil yang dimaksud duduk di atas kuburan itu adalah buang air, baik buang air kecil, buang air besar. Jadi makna hadis itu kata Imam Syafi'i haram buang air kecil dan buang air besar di atas kuburan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk apiknya, untuk waroknya ya kita jangan duduk di atas kuburan, karena ada ulama yang mengharamkan. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, saya perlu sampaikan juga bahwa kuburan kalau di pemakaman umum jangan sampai dipatenkan, Pak. Jangan sampai dikeramik, jangan sampai di semen, Pak ya. Kenapa? Karena aturan kuburan umum seperti ini. Pemakaman umum itu khusus untuk memakamkan kaum muslimin. Kalau khusus untuk orang Islam ya. Nah, kalau seandainya pemakaman itu penuh, maka yang dicari adalah makam yang paling lama. Dari mana kita tahu makam itu makam paling lama? Bisa dilihat di batu nisannya. Ini hukum batu nisan juga para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang dianjurkan, ada yang mensunahkan pakai batu nisan dan ditulis kapan tanggal wafatnya. Ini hadisnya sahih, Pak. Hadisnya riwayat Bukhari ketika Utsman bin Maz'un wafat. Utsman bin Maz'un itu sudah dianggap saudara oleh Nabi. Ketika Utsman bin Maz'un wafat, maka Nabi itu mengambil batu ditaruh di atas makam Utsman bin Maz'un. Kan makam-makam sahabat itu sama semua, Pak, cuman gundukan tanah doang ya. Maka kalau kita ziarah kubur, itu kita nggak tahu ini makam siapa. Nah, kuburan Utsman bin Maz'un secara khusus diletakkan batu oleh Nabi. Ditanya, wahai Nabi, kenapa engkau meletakkan batu di atas kuburan Utsman bin Maz'un? Apa kata Nabi? Agar aku tahu bahwasanya ini kuburannya, agar aku mudah untuk berziarah ke Utsman bin Maz'un. Nah, maka Syekh Ibnu Hajar itu di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhaj mengatakan dianjurkan untuk menulis nama di kuburan, entah itu lewat batu nisan atau lewat papan, nama fulan bin fulan wafat kapan, ya, berdasarkan hadis Utsman bin Maz'un. Dan ini ada hikmah dan manfaatnya. Apa hikmah manfaatnya tadi? Agar ketika pemakaman umum ini penuh, maka yang dicari adalah kuburan paling lama. Oh, ini udah 20 tahun nih, ya, atau udah 50 tahun. Maka kuburannya digali, kemudian dimasukkan jenazah yang baru. Ada lagi jenazah baru lagi, cari lagi kuburan paling lama. Ya, ada lagi jenazah baru lagi, cari yang paling lama lagi, dan begitu seterusnya. Itu aturan mainnya, ya. Jadi yang namanya makam di pemakaman umum itu jangan sampai di semen, di keramik dan lain sebagainya. Ya, karena itu ya sip-sipan, Mbak. Kalau udah penuh, nah yang baru itu bisa menempati tempat tersebut. Karena kalau sampai di semen, di keramik, orang kan ya iya ya mau bongkar juga gimana ya. Nah, jadi agak ribet. Nah, jadi seperti itu. Kecuali di tanah pribadi.
Kalau di tanah pribadi, ya walaupun ini masih jadi perbedaan pendapat ulama ya, tapi sebagian ulama mengatakan boleh dipermanenkan kalau di tanah pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak Ustaz. Iya, silakan. Jawabannya dulu. Oh iya, Kayak ada cara ziarah kubur Pak Ustaz gimana? Iya. Kaifiyah atau tata cara ziarah kubur itu mudah sekali, Pak. Pertama, berziarah kubur dalam memiliki wudu ya. Jadi wudu dulu di rumah. Kemudian berangkat ke pemakaman. Sebelum masuk mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu salam yang paling pendek. Yang panjangnya boleh. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin antum lana salam wa nahnu lakum taba wa inna insyaallah bikum lahiqun. Masuk area pemakaman sambil lepas sendal, Pak ya. Itu kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan boleh pakai sendal. Kemudian ziarah kemudian ketika sudah ada di depan makam, jadi posisinya itu membelakangi kiblat, Pak. Ini kuburan misalkan, di sana kiblat, kita posisi ziarah kuburnya seperti ini, berdiri kalau memungkinkan, kalau enggak sambil duduk tidak jadi masalah. Berdiri, jongkok juga enggak jadi masalah. Ya, kalau misalkan duduknya takut ada duri dan lain sebagainya, jongkok enggak masalah. Nah, posisinya itu seperti posisi kita menghadapi orang duduk. Kan yang namanya jenazah menghadap kiblat ya. Kita duduknya berarti membelakangi kiblat. Berhadapan dengan jenazah tersebut, ya. Kemudian sebelum itu maka mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, boleh gitu juga, atau ya walidi, ya ibni, ya zaujati dan lain sebagainya, atau pakai bahasa Indonesia aja. Assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu, asal jangan ngobrol aja sama kuburan Pak, apalagi pakai bahasa Suryani, mapolin, waduh. Ya. Nah, kemudian sebetulnya ziarah kubur itu Pak, cukup duduk nggak baca apa-apa boleh, karena tujuannya tafakur ya. Duduk udah diam aja sambil tafakur. Nah itu cuman dianjurkan sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran ya. Ini dibahas oleh Imam Al-Qurtubi ya, juga dalil-dalilnya di dalam Sahih Bukhari. Nabi selesai menguburkan itu biasanya baca ayat-ayat seperti awal surat Al-Baqarah dan akhir surat Al-Baqarah dan beberapa ayat yang lain. Kemudian Nabi itu sambil memberi nasihat kepada para sahabatnya ya. Nah, kata Imam Ahmad bin Hambal, beliau seorang ahli hadis, hafal 1 juta hadis Pak, beserta sanad-sanadnya. Di dalam Irsyadul Ibad dikatakan, kata Imam Ahmad bin Hambal, mengirim pahala bacaan Quran dan zikir itu mudah, cuman pakai niat saja. Jadi kita niat baca Quran, niatnya pahala untuk ahli kubur. Zikir niatnya pahalanya untuk ahli kubur. Atau ada solawat-solawat untuk ahli kubur. Itu kata Imam Ahmad bin Hambal, gampang, diniatkan saja. Beda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini agak berat Pak. Kata Imam Syafi'i, kalau pengen pahala amal soleh kita sampai, itu ada doanya. Apa doanya? Allahumma ij'al wa usil wa taqabbal sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma shallaina ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minna wasila wa rahmatan minka nasila wa barakatan syamilah nuhdiha wa qaddimu ila hadras terus. Itu Pak, kalau nggak dibaca kata Imam Syafi'i pahalanya nggak sampai. Makanya kita yang nggak hafal doanya ikut pendapat Imam Ahmad saja dah. Kata Imam Ahmad cukup diniatkan. Dan dalil-dalilnya dikupas habis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ar-Ruh.
Bahkan beliau itu ngejelasinnya objektif, Pak. Ada ulama yang mengatakan amal soleh itu nggak nyampe, karena amal soleh untuk diri sendiri, nggak bisa transfer enak aja transfer. Ada yang mengatakan seperti itu, dijelaskan dari dalilnya oleh Ibnul Qayyim. Ada juga yang mengatakan oh semua amal soleh pahalanya bisa sampai, dijelaskan oleh beliau. Mulai dari amal amal sedekah, dalilnya Muslim, Abu Daud, dijelaskan. Amal haji, pahalanya diniatkan, sampai ada dalilnya. Baca Quran, ada dalilnya, semua dibahas oleh beliau. Artinya begini, yang ingin saya sampaikan adalah masalah-masalah seperti ini, masalah perbedaan pendapat yang biasa-biasa saja, ya. Ini bukan masalah akidah, bukan masalah prinsip-prinsip Islam, bukan. Ini cuman masalah-masalah yang kita boleh berbeda pendapat. Ada yang kunut, ada yang enggak, gitu ya. Ada yang gerak, ada yang enggak. Itu seperti masalah-masalah seperti itu. Karena lafad-lafad hadisnya itu zonniyatus subut. Kemudian hasil-hasil hukumnya itu juga zonniyatud dilalah. Nanti dalam usul fikih itu ada beberapa kekuatan dalam berdalil, Pak, ya. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, silahkan. Kaitan dengan ziarah kubur, sebetulnya alam kubur itu masih kan banyak orang juga yang di laut saja mati di perkampungan luas dan ular gitu. Kan nggak dikubur itu. Lalu apakah ada pertanyaan dari malaikat tentang yang mungkin? Makanya ini jadi pertanyaan, gimana sebetulnya alam kubur itu? Oh iya. Satu, yang kedua terkait dengan ziarah kubur ke makam-makam wali. Saya sendiri pernah mengalami ini, pada saat dulu masih bertugas, saya ditugaskan ke Cirebon, pulang saya mampir. Kuburan Sunan itu bersih, dari bawah sampai ke atas. Dari bawah sampai ke atas orang minta semua itu, tapi saya nggak kasih. Karena kalau dikasih minta semua. Iya. Paling rese di sana itu. Akhirnya saya masuk, kuncinya bilang, Pak, mau minta apa saya doakan? Hah? Kata saya, kok begitu? Ini ulama berbiasa, kata saya, yang menyebarkan Islam di negeri ini. Sama seperti ulama saya mau doain, Pak. Kita belum tahu apa keadaan mereka di dalam. Kita tidak tahu. Saya yang mau doakan. Ingat, karena saya pakai seragam, Pak. Akhirnya, itulah mereka menjadikan biasanya ya ke makam-makam wali itu dalam berkah. Ini ada di sini. Kalau menurut saya gitu ya. Makanya tidak dijadikan tuh kata saya, bahaya ini malah menggeser keimanan seseorang. Yang ketiga, Ustaz, kenapa di dalam hadis itu ada para nabi dan rasul itu jasad itu, tapi di luar itu juga ada tuh, seperti Mbah Maimun itu diberitakan mau dibongkar di Mekah itu masih utuh, gitu Ustaz. Nah, dan memang makam-makam di sana itu seperti yang Ustaz jelaskan tadi, makam batu nisan tidak ada nama, cuma makam Rasulullah aja dan Abu Bakar Umar gitu. Tapi kenapa di Indonesia makam wali itu dikurung, Ustaz? Iya. Yang pertama tadi apa? Saya lupa pertanyaannya. Alam kubur itu gimana? Oh iya, ya. Alam kubur, bahasa lainnya alam barzakh. Ini dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam Ar-Ruh, juga dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri di dalam kitabnya Tuhfatul Murid, Syarah Jauharatut Tauhid. Jadi kata beliau begini, ketika seseorang meninggal dunia, maka ruhnya itu akan dipindahkan ke alam barzakh. Ya, alam barzakh adalah alam pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi bahasa kitanya alam barzakh itu rest area. Sebelum kita menuju alam terakhir, alam akhirat, maka kita diistirahatkan, ditempatkan di alam barzakh. Itu alam metafisika yang kita tidak bisa melihat. Maka walaupun jenazahnya dikubur ataupun hancur, kebakaran, tabrakan dan lain sebagainya, tetap ruhnya itu dikirim ke alam barzakh, ya. Masalah jasad, ya sudah, jasad sudah hilang aja, hancur, dimakan ikan dan lain sebagainya misalkan, ya. Kemudian ada tuh satu buku karangan orang barat, ya, namanya Life After Death.
life after death. Ini seorang profesor di Amerika itu ditantang oleh muridnya. Muridnya bertanya, mahasiswanya, "Why Prof, orang mati ruhnya kemana? Apakah setelah mati selesai begitu aja urusan? Apakah ada kehidupan setelah kematian?" Nah, maka profesor ini merasa tertantang, akhirnya melakukan riset, Pak. Dari 100 orang yang pernah mati suri, beliau wawancarai. Ternyata 86 orang jawabannya sama. Ketika mereka mati suri, Pak, mereka itu terbang dari jasadnya. Dia ngelihat tuh ada dokter, ada keluarga, ada yang nangis, dia terbang. Kemudian masuk ke lorong berwarna hitam. Setelah lorong warna hitam, masuk lorong warna putih. Kemudian di sana ada sebuah pintu. Karena belum waktunya mati, maka diusir oleh penjaga pintu. Untuk apa engkau kesini? Pulang sono. Jangan main-main di sini, bahaya. Akhirnya Pak, pulang. Nah, di sanalah diceritakan bahwasanya kehidupan setelah mati itu benar-benar ada. Jadi sesuatu yang tidak ilmiah bisa diilmiahkan, Pak. Ini luar biasa sekali, ya. Dan itu hampir ceritanya sama semua. Di dalam teori metodologi, sesuatu yang terulang 3 kali berturut-turut itu pasti ilmiah, Pak. Nah, ini apa? Ini 86 ceritanya hampir sama, ya. Nah, ternyata itu alam barzah itu seperti itu. Jadi ruh kita nanti apa? Dipindahkan ke satu alam yang memang tidak ada lagi di alam dunia, tapi masih punya hubungan dengan dunia. Itu alam barzah, ya. Nah, jadi alam barzah itu nama lainnya alam kubur, tapi bukan kuburan. Ini beda. Ada liang kubur, ada alam kubur. Kalau liang kubur fisik, Pak, kita gali itu liang kubur. Tapi alam kubur itu alam metafisika di alam sana. Yang kedua terkait ziarah. Memang Pak, ziarah yang saya tidak bicara hukumnya ya, hukumnya sunnah. Yang saya bicarakan teknisnya. Memang teknis yang sangat meresahkan itu di Cirebon. Setiap tempat banyak yang minta. Kemudian setiap tangga saya Pak sama penjaganya. Ini ketika saya naik, itu penjaganya gebrak-gebrak, sedekah, ya, gebrak kotak amalnya. Saya pas mau naik lupa bawa uang, ditahan tangan saya, ditangkap, wih sedekah dulu. Masya Allah, serem amat. Itu terkait teknis saja sih sebetulnya ya. Adapun ya kuncen-kuncen tadi itu bukan semuanya orang ngerti agama, Pak. Bukan semuanya orang ngerti agama, ya. Makanya sering terjadi kesalahan seperti itu. Saya terangkan dulu, sebetulnya begini. Sebetulnya tawassul dengan orang soleh, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia, itu terjadi perbedaan pendapat ulama. Masalah tawasulnya sendiri, para ulama sepakat boleh tawasul. Cuman dengan apanya itu? Syekh Albani mengarang judul kitab At-Tawassul Aqsamuhu wa Anwa'uhu. Tawasul macam-macamnya dan pembagiannya. Beliau mengatakan boleh tawasul itu cuma dengan 3 hal. Pertama dengan Asmaul Husna, yang kedua dengan amal soleh, yang ketiga dengan orang soleh yang masih hidup, ya. Itu kata Syekh Albani. Syekh Albani ini ulamanya salafi. Nah, kata beliau boleh tawasul cuman dengan 3 ini karena ada Al-Qur'annya, hadis-hadisnya sahih. Beda dengan ulama-ulama yang lainnya. Jumhur ulama yang lainnya mengatakan bahwa selain dengan yang 3 ini boleh juga dengan yang lainnya. Seperti dengan orang yang sudah meninggal dunia, orang soleh yang sudah meninggal dunia, sebagian ulama mengatakan boleh kita bertawasul dengan mereka. Nah, orang-orang NU, Nahdlatul Ulama itu memegang pendapat ini. Makanya mereka selain ziarah kubur dalam rangka tafakur, mereka kadang ziarah kubur ada niat yang lainnya. Apa? Yaitu niat untuk kemaslahatan dunia. Misalkan pengen keberkahan, berkah usahanya dan lain sebagainya, ziarah kubur, kemudian bertawasul dengan orang soleh. Pertama biasa kita mendoakan orang soleh itu, Allahumma ij'al wa usil wa taqabbal. Itu kan doa yang diajarkan Imam Syafi'i.
itu untuk mengirimkan amal soleh dan mendoakan mereka. Setelah itu yang kedua baru Allahumma inna nas'aluka bijahi sahibil maqam. Ya Allah, kami meminta kepadamu dengan pangkat, dengan kedudukan mulia yang dimiliki oleh sahibul maqam. Minta diberkahkan rezekinya dan lain sebagainya, ya. Jadi tetap sebetulnya mintanya kepada Allah. Hanya saja ahli kubur itu dijadikan sebagai perantara, ya, sebagai wasilah. Boleh tidak menjadikan sebagai wasilah? Inilah khilaf para ulama, ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Nah, ulama yang memperbolehkan pun memiliki banyak catatan. Bagi orang yang ingin bertawasul ke makam-makam orang soleh, banyak catatannya. Pertama apa? Harus paham ilmu syariat dulu. Yang kedua, harus mateng akidahnya, bahwasanya tidak ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat kecuali Allah. Kalau sudah mateng akidahnya, tahu hukum syariat, baru ketika bertawasul dengan orang-orang soleh itu tepat tawasulnya, benar. Terkadang ada orang yang tidak tahu caranya, imannya belum mantap, hukum nggak tahu, ngaji jarang, masalah banyak. Akhirnya jarah kubur macem-macem, kuncen kesempatan, ya. Mau minta apa wani piro biasanya, Pak. Kita kalau masuk kuburan Sunan di Cirebon, Sunan Gunung Jati, Bapak mau masuk ke ruangannya enggak? Bayar 1 juta. Wah, jadi memang ada beberapa oknum yang membisniskan itu. Cuman begini, jangan gara-gara beberapa oknum kemudian kita menghukumi, mengeneralisir semuanya, gitu ya. Nah, itu hanya oknum-oknum yang tidak tahu teknis ziarah saja, tidak tahu sunnah-sunnah, ya, hukum-hukumnya juga belum tahu. Yang terakhir tadi apa? Kaitan jasad yang utuh. Iya, jasad yang utuh, ya. Jadi selain para nabi, orang-orang soleh pun jasadnya bisa dijaga oleh Allah, Pak. Ini hadis-hadisnya banyak sekali. Salah satu hadis tentang keutamaan surat Tabarok, surat Al-Muluk, dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, ya. Ada orang duduk di atas tanah, tiba-tiba dari tanah itu ada suara, "Woi, jangan duduk situ." Dia lapor sama Nabi. Nabi ketawa. Itu orang soleh yang dijaga jasadnya, kata Nabi. Kenapa seperti itu? Karena semasa hidupnya mengamalkan surat Waqiah, surat Tabarok Al-Muluk, ya. Jadi memang ada beberapa amalan yang orang istiqomah mengamalkan itu dijanjikan oleh Nabi agar dijanjikan oleh Nabi Allah akan menjaga jasadnya. Seperti jasad Mbak Maimun, kemudian Said Muhammad ketika akan digali, bahkan Said Muhammad itu, Pak, rambutnya tambah panjang, ya, kukunya tambah panjang. Akhirnya oleh pemerintah Saudi tidak jadi lagi untuk digali. Bagaimana dengan jasad Firaun? Jasad Firaun itu difermentasi, Pak. Itu diawetkan pakai garam. Dan memang disebutkan kan di dalam Al-Quran, sengaja kami awetkan jasad Firaun ibrotan lin nadirin, sebagai pelajaran bagi orang-orang yang melihat generasi setelahnya. Jadi agar kita ini tahu Firaun itu benar-benar sosok, bukannya cerita fiktif. Nah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa ta'limana wa ta'alumana wa tamim tafsirana. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum
warahmatullahi